Karena terkait pandemi, karena akan ada banyak beberapa diskon mungkin ya bahasanya, cashback mungkin kita akan berikan kepada calon wali murid atau murid-murid nanti di SMA Muhammadiyah Cilengsi untuk tahun ajaran 2020-2021. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA, Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Teman-teman seluruh Indonesia, malam hari ini kita akan bincang-bincang untuk mengetahui lebih jauh. Ada seorang pemuda, sekarang dia kepala sekolah, teman-teman. Ya, kepala sekolah muda, ya, siap untuk generasi yang akan datang. Teman-teman sekalian, dia kepala sekolah SMA Muhammadiyah Cilengsi. Sekolah yang cukup punya prestasi di Cilengsi. Tetapi sejauh mana nanti, teman-teman sekalian, prestasi yang sudah dibangun? Kita ingin tahu. Kita korek nanti sejauh mana beliau merencanakan dan membuat plan ke depan untuk SMA Muhammadiyah Cilengsi. Kita undang malam hari ini Bapak Yudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Ya. Nah ini pemuda Muhammadiyah Cilengsi yang punya prestasi cukup baik menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah Cilengsi. Teman-teman sekalian, ikuti terus ya. Jangan lupa ikuti terus bahwa podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi akan memberikan informasi banyak tentang pendidikan dan dakwah. Ya. Manfaatnya buat teman-teman sekalian untuk masa depan teman-teman sekalian. Pak Yudi, sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Cilengsi, saat ini apakah sudah ada penerimaan siswa baru atau memang lagi direncanakan atau kapan, Pak? Baik, terima kasih atas undangannya di podcast STTM Cilengsi, Pak Firman. Assalamualaikum, selamat malam. Dan ini selalu saya sampaikan setelah salam, selamat malam, pagi, siang, dan semangatnya. Terkait dengan PPDB, terkait dengan penerimaan siswa baru, kita sedang merencanakan di bulan November ini, insya Allah kita akan segera launching, kita akan segera going setelah semua persiapan kita siapkan dari mulai estimasi pembiayaan ke depan. Karena terkait pandemi, karena akan ada banyak beberapa diskon mungkin ya bahasanya, cashback mungkin kita akan berikan kepada calon wali murid atau murid-murid nanti di SMA Muhammadiyah Cilengsi untuk tahun ajaran 2020-2021. Demikian. Sampai nanti bulan Juni atau bulan Juli atau? Baik, memang ada beberapa gelombang. Kita gelombang pertama kita akan coba mulai dari bulan November sampai dengan ada diskon-diskon nggak itu? Oh pasti. Ya. Karena memang kalau nanti masuk di gelombang pertama itu akan kita berikan diskon 50%. 50%. 50%. Besar sekali ya. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian kami di SMA Muhammadiyah Cilengsi bahwasannya ya terkait pandemi segala sesuatunya pasti ada efeknya, termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan atau mungkin penghasilan para orang tua, dan ini kita coba menyesuaikan. Gelombang pertama sedikit menjelaskan, gelombang pertama November sampai dengan April. Mei Juni kita gelombang kedua, insya Allah nanti di Juli awal kita masuk di gelombang ketiga, dan nanti di gelombang kedua ini kita 75%, gelombang akhir ya kalau kuota sudah terpenuhi ya alhamdulillah, karena insya Allah tahun ini
216 kita coba. 216 siswa calon yang akan siswa. diterima. Iya. Lihat teman-teman, 216 siswa diberikan kesempatan oleh SMA Muhammadiyah Cilengsi untuk menjadi siswa SMA Muhammadiyah Cilengsi. Tidak kalah teman-teman dengan yang lain. SMA Muhammadiyah Cilengsi ya cukup punya peringkat yang baik, prestasi yang baik. Ya, teman-teman sekalian coba deh sering-sering kepoin ya, kepoin SMA Muhammadiyah. Masih muda teman-teman ya. Dia juga pendekar silat tapak suci loh. Terus kemudian komandan Kokam ya. Luar biasa, prestasinya banyak ya. Masih muda udah sudah berprestasi. Komandannya saja berprestasi. Teman-teman sekalian, tentu ada program yang direncanakan ke depan untuk membangun siswa-siswa di SMA Muhammadiyah Cilengsi, Pak Yudi. Terima kasih. Mungkin kalau saya sebut tadi ada komandan Kokam dan sebagainya, itu hanya sebuah amanah Bapak. Namun demikian, insya Allah juga amanah itu kalau kita jalankan dengan keikhlasan, insya Allah akan mudah dan semoga menjadi amal ibadah kita. Terkait dengan tadi yang ditanyakan program apa ke depan, yang pasti judulnya adalah saat ini 4.0 4.0. Nah, 4.0 atau generasi Z ya, generasi Z. Jadi yang kita siapkan serba digital gitu. Kita sudah mulai hal tersebut ya semenjak pandemi maupun tidak ada pandemi, sebenarnya kita sudah siap-siap. Kita sudah siapkan dari lab saja, insya Allah kita sudah ada 2. Dulu memang sudah digaungkan UNBK. Dari UNBK itu aja kita sudah siapkan 2 lab, itu lab komputer gitu. Yang lab komputer berarti kurang lebih 40 kali 2 udah 80 komputer, insya Allah itu bisa menunjang untuk kegiatan digitalisasi kita. Terus perencanaan terkait internet dan sebagainya kita coba maksimalkan dengan anggaran-anggaran yang memang ya dari pemerintah juga dana bos dan sebagainya mengucurkan coba. Siap. Artinya di masa kondisi pandemik begini ini adalah satu tantangan. Kita nggak boleh menyerah dengan situasi ini. Betul tetap sekali. Berjalan secara daring, tetap berkreativitas untuk mengatasinya dengan proses digitalisasi, begitu kan? Dan ini yang uniknya, kalau di SMK mungkin ada kombinasi luring dan daring. Nah, kalau di SMA kan agak sulit karena tidak ada kompetensi atau tidak ada tanda kutip kejuruan di sini yang memang harus hadir atau harus praktek. Kalau di kami tidak, kami berusaha untuk tetap daring tapi kreativitas itu muncul. Sebagai bentuk kreativitas itu muncul, prestasi itu muncul, itu baru terakhir kemarin kita ada lomba prestasi junior Indonesia. Prestasi junior Indonesia itu yang mengadakan studi company. Jadi bagaimana para siswa dilatih untuk menjadi pengusaha, menjadi direktur, presiden direktur dan sebagainya itu, dan alhamdulillah kita masuk di level nasional. Meskipun ya alhamdulillah juga untuk masuk kategori juara paling inovasi. Ya, jadi inovasi itu kan butuhkan kreativitas, Pak. Ternyata masa pandemi seperti ini anak-anak kami juga mampu berprestasi dengan kreativitasnya, dengan inovasinya. Gitu. Di SMA itu kan juga ada lab IPA ya Pak ya? Siap. Nah, itu dioptimalkan nggak kira-kira masuk? Atau memang sementara untuk didiamkan saja atau bagaimana itu? Baik, terima kasih. Untuk lab IPA memang ya kalau masa seperti ini agak sulit kita bertemu karena memang harus 3M tadi, menjaga jarak khususnya dan sebagainya. Namun demikian ada hal yang memang beberapa masuk untuk praktek sedikit,
karena ada hal-hal yang terkait dengan apa namanya pelajaran-pelajaran kimia, biologi yang memang tidak bisa kalau hanya teori saja. Nah itu sedikit-sedikit materinya tetap ada, gitu. Tetap jalan ya di daringnya. Kemudian kan orang temen-temen nih pengen tahu nih, ya kan kerjasama yang sudah dibangun oleh SMA ini apa saja sih? Apakah terhadap lingkungan atau terhadap perusahaan, ya kan? Sehingga mereka artinya menambah hubungan untuk itu, hingga mereka untuk berprestasi ke depan. Karena apa? Karena di Cilengsi ini persaingan cukup ketat ini SMA ini. Ya Pak Yudi. Ya, terima kasih. Karena kalau di SMA ini kita coba bangun pola pikirnya adalah pola pikir bagaimana nanti untuk melanjutkan pendidikan ke depannya. Ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi. Ya. Nah, ke perguruan tinggi pendidikan lanjutannya khususnya menjadi mahasiswa atau kedinasan mungkin kita siapkan itu. Namun demikian juga kita harus menyiapkan siswa kita, anak-anak kita kalau memang dia harus masuk ke dunia kerja. Ya. Nah, itu juga harus siap. Artinya kan di kami jurusannya IPA IPS. Ya. Pasti yang namanya IPS, ekonomi apa sebagainya, ekonomi, akuntansi itu kan juga dipelajari. Ya insya Allah itu juga sudah kita siapkan anak-anak untuk masuk dunia kerja. Yang IPA misalnya ke farmasi dan sebagainya, ke dunia-dunia pekerjaan yang memang menyangkut kimia, daerah-daerah industri, di sini banyak industri obat dan sebagainya, itu juga ada yang masuk. Artinya lulusan kami juga sudah siap dengan hal itu, dengan dunia industri, dunia kerja yang setelah lulus mau kemana nih, mau kerja, mau kuliah, insya Allah kita juga sudah siap. Ya Pak Yudi, STM ini memberikan beasiswa siap. yang berprestasi 1, 2, 3 full free. Alhamdulillah. Terus kemudian untuk lulusan SMA Muhammadiyah kalau masuk ke STM itu ada diskon khusus. Mantap. Kalau dia misalnya hafiz Quran free. Dari level dia 1 semester 1 sampai semester 8 itu semua free. Baik, terima kasih Pak. Saya menggarisbawahi yang tahfiznya Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, ini juga banyak yang memang niatnya adalah mempertahankan hafalannya, mempertahankan tahfiznya tadi. Orang tua juga banyak menyalurkan di kami, alasannya itu. Artinya untuk mempertahankan hafalannya itu saja, mereka harus memilih sekolah yang tepat, kan gitu. Perpaduan kurikulum dinas yang memang sudah ada juklaknya, sudah ada juknisnya, dipadu padankan dengan kurikulum keagamaan nah, yang ada di Muhammadiyah. Kemuhammadiyahan, bahasa Arab, tahfiz itu juga mampu dikolaborasikan di kami. Artinya apa? Kalau nanti STM ada tadi beasiswa yang free, apalagi khusus tahfiz, insya Allah kami coba nanti share ke anak-anak agar tetap bisa melanjutkan di STM gitu. Jadi kolaborasi ini kayaknya cocok Pak untuk kita semua nih. Ya, oke. Alhamdulillah teman-teman kan dengar apa penjelasan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Cilengsi. Ya, sungguh memang kesempatan terbaik ini buat teman-teman. Nggak akan pernah ada 2 kali loh teman-teman kalau nggak dimulai dari sekarang, dicari sekarang, dikepuin sekarang, kemudian betul-betul ingin dicari apa sih SMA Muhammadiyah Cilengsi, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya beberapa prestasi yang memang mereka sudah lakukan ya. Untuk itu teman-teman ya, saya undang beliau ini supaya teman-teman mau gabung sama SMA Muhammadiyah Cilengsi. Kapan lagi kalau tidak sekarang ya. Pilihannya cuma satu, SMA Muhammadiyah Cilengsi. Nah, mungkin perlu kita dengar nih teman-teman, apa sih closing statement dari ya Kepala Sekolah Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Cilengsi ini, apa sih? Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Closing statement saya adalah
kami mempunyai moto religious, smart, dan excellent. Artinya Religious, smart, dan excellent. excellent. Artinya begini, religius di sini adalah tentang keagamaan yang pastinya ini menyangkut dengan akhlaknya. Nah, akhlak di sini tidak hanya pintar, ya, tapi akhlaknya juga dibangun. nah, itu masuknya nanti setelah di religiusnya jadi, akhlaknya sudah jadi, baru di smartnya, kepandaian tentang pengetahuannya, tentang ilmu-ilmu keduniaannya mungkin itu bisa diterapkan, dipadu-padankan. Setelah itu excellent, kesempurnaan sebagai seorang insan, bahwasannya siap untuk ke masyarakat, siap untuk menjadi seorang muslim yang kafah dan sebagainya. Jadi insya Allah religius, smart, dan excellent di sini kita terapkan di SMA Muhammadiyah Cilengsi yang sudah berdiri dari 1988. 1988. Sudah cukup lama, Pak. Cukup lama teman-teman. Ya, dari 1988. Sudah berapa tahun sekarang? Ya, sudah cukup lama. Jadi dia akan membangun motonya tadi religius, Smart, ya, smart, dan excellent. excellent. Ya, artinya membangun pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, kemampuan berpikirnya, kemampuannya harus baik, harus betul-betul unggul. Makanya dibilang excellent, terbaik, ya, unggul. Kemudian harus smart, dia cemerlang, cerdas, ya, kemudian dia memiliki kemampuan lebih. Itu yang akan dibangun, membangun kecerdasan, membangun moral, membangun akhlak, ya. Percuma kita teman-teman sekalian pinter aja tapi akhlaknya buruk. Kami nggak mau bangun itu. Muhammadiyah ingin bangun orang yang cerdas, memiliki akhlak baik, kemudian dia cemerlang di tempat dia bekerja, di tempat dia kuliah, di tempat dia kemudian mengajar, semua harus cemerlang. Itu teman-teman sekalian yang perlu teman-teman tahu. Makanya jangan lupa ya, terus ikuti ya podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Jangan lupa itu. Sampai jumpa, salam pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.